Terhubung kembali. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mas Rizal. Salam sehat, salam bugar. Iya Pak Hari, di Kepri sendiri, terutama di Batam dan juga Tanjung Pinang sudah menerapkan PPKM darurat dan sudah memasuki hari yang ketiga. Pak Hari, ini seperti apa respon masyarakat dalam menanggapi penerapan PPKM darurat, kemudian di mana saja dilakukan penyekatan di beberapa titik tentunya, dan bagaimana evaluasi kita sejauh ini dalam penerapan PPKM darurat di Kepri sendiri, Pak Hari? Jadi saya awali Mas Rizal bahwa berdasarkan instruksi Mendagri nomor 17 yang pertama itu bahwa di wilayah Kepulauan Riau dilakukan pengetatan PPKM. Ada 4 wilayah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Natuna. Kemudian ada turun kembali instruksi Mendagri nomor 20, yaitu berupa perluasan PPKM darurat di luar Jawa dan Bali, yaitu Batam dan Tanjung Pinang. Oleh karena itu, karena Batam dan Tanjung Pinang sudah ditetapkan sebagai wilayah yang masuk PPKM darurat, Polda Kepri menggelar operasi Aman Nusa 2 lanjutan. Operasi ini dalam rangka untuk melakukan pengetatan, kemudian melakukan upaya-upaya penyekatan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan instruksi Mendagri. Selama 2 hari sejak hari Senin kemarin, khususnya di Batam, itu kita sudah melakukan sebanyak 18.000 aktivitas masyarakat yang menggunakan mobilitas kendaraan. Kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penyekatan, ya. Kemudian kita lakukan kepada mereka, ya, pemeriksaan apakah mereka adalah orang-orang ataupun warga masyarakat yang beraktivitas yang masuk di dalam sektor kritikal ataupun esensial terbatas. Nah, tentunya ketika kita menemukan warga masyarakat yang masuk di dalam kegiatan ataupun aktivitasnya masuk di dalam sektor non esensial ataupun juga esensial, tentu kita akan memberikan, ya, pemahaman langsung kepada mereka. Pola bertindak daripada petugas di lapangan, kita sudah membekali mereka tentang hal-hal apa saja yang masuk di dalam sektor esensial. Kemudian hal-hal apa saja yang masuk dalam sektor non esensial, termasuk juga yang masuk dalam sektor kritikal. Sehingga anggota di lapangan sudah memiliki pegangan dan memahami pada saat melakukan penyekatan dan kegiatan-kegiatan patroli skala besar lainnya. Dan dari 18.000 penyekatan terhadap kendaraan, sebanyak 11.000 ini kita putar balik. Karena nyata-nyata bisa didapati warga masyarakat tersebut merupakan warga masyarakat yang bekerja pada sektor non esensial dan esensial terbatas. Kemudian juga ada warga masyarakat yang kita cek tidak ataupun belum memiliki sertifikat vaksin, paling tidak sertifikat vaksin tahap pertama. Demikian, Mas. Iya, Pak Hari, ada 18.000 kemudian pemeriksaan dan 11.000 diantaranya anggota di lapangan untuk memutar balikkan kendaraan tersebut. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat jika ingin melakukan melintas dan lain sebagainya? Seperti apa? Surat-surat apa yang kemudian harus dipersiapkan, Pak Hari? Baik, jadi terkait dengan PPKM darurat, kami dari Polda Kepri dan jajaran sudah melakukan sosialisasi, edukasi melalui media, baik itu melalui media sosial, kemudian
kami menggunakan public address oleh Babin Kamtibmas kami, kemudian oleh patroli-patroli sabara kami untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam kurun waktu PPKM darurat ada hal-hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Kita juga menyampaikan bahwa ada tempat-tempat yang masih boleh dibuka, ya, contoh seperti rumah makan itu boleh dibuka, tetapi mereka tidak boleh makan di tempat. Mereka hanya datang, beli, dan dibawa kembali. Kemudian juga seperti sektor kritikal, contoh seperti utilitas dasar seperti PLN, kemudian petugas yang biasa mengambil sampah. Ini kan nggak mungkin mereka akan di stop. Nanti malah kita melihat gunungan sampah di mana-mana. Nah, ini kita berikan pemahaman kepada mereka. Sektor-sektor apa saja sih yang boleh? Yang boleh 100%, boleh cuma 25%, atau tidak boleh sama sekali. Dan alhamdulillah dari evaluasi kita selama 2 hari kemarin sampai hari ini, kita apresiasi masyarakat Batam sangat kooperatif. Dan ini tentunya yang kita harapkan, sehingga apa yang kita lakukan dalam rangka PPKM darurat ini tidak lain untuk keselamatan kesehatan masyarakat itu sendiri. Buat kami yang berada di lapangan dan bertugas di lapangan, Mas Rizal, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Keselamatan rakyat adalah yang paling utama. Meskipun di satu sisi kami ini juga manusia sama, tidak kebal terhadap COVID-19 rentan, tapi kami mencoba untuk mencontohkan kepada masyarakat bahwa kami bertugas, kami menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak satu dengan yang lainnya, kemudian juga protokol-protokol lainnya yang memang harus kita lakukan. Artinya di samping memang kami melakukan upaya-upaya penindakan dalam rangka PPKM darurat, kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi tidak semata-mata hanya melakukan penindakan-penindakan dan penyekatan-penyekatan saja. Iya, Pak Hari, ini terkait dengan Kota Batam nih, Pak Hari, yang berbatasan dengan salah satu negara tetangga yaitu Singapura. Ini seperti apa penerapan dan juga secara penyekatan di sana, bagaimana, apa yang dilakukan anggota kita di sana untuk bisa menyukseskan PPKM darurat di Provinsi Kepri sendiri? Ya, kita bekerja tidak sendiri, ya Mas Rizal. Kita sebanyak hampir 700 personil yang ditugaskan dari Polresta Barelang, kemudian Polres Tanjung Pinang, dan backup dari Polda Kepri. Kita juga dibantu oleh unsur-unsur TNI, kemudian juga dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, kemudian dari Satgas COVID-19 itu sendiri, sebanyak 550 personil. Nah, tentunya kita juga melakukan penyekatan dan pengetatan di pintu-pintu masuk. Ada 2 pintu masuk yang dibuka pada saat ini, yaitu di Pelabuhan Batam Center dan Pelabuhan Sekupang. Bagi mereka yang datang dari Singapura, tentu regulasi yang ada kita gunakan, kita terapkan bahwa mereka begitu masuk, mereka dilakukan PCR. Ketika diketahui positif, mereka langsung kita lakukan treatment. Tapi ketika dia negatif, mereka tetap kita arahkan untuk dilakukan karantina selama 7 hari. Kemudian setelah 7 hari nanti mereka akan di PCR lagi. Kalau PCR-nya negatif, baru mereka boleh melanjutkan sesuai dengan tujuannya. Iya, Pak Hari, ini untuk kedepannya, apakah ada dilakukan semacam patroli anggota kita di lapangan dan kemudian bersinergi dengan pihak-pihak lain untuk kemudian bisa memantau aktivitas-aktivitas masyarakat di tempat-tempat yang mungkin dikhawatirkan akan ada perkumpulan, kerumunan, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Hari terkait dengan patroli yang akan kita lakukan ini? Itu pola bertindak di dalam operasi Amanusa, kita juga ada Satgas pencegahan. Nah, di mana di situ di Satgas pencegahan itulah kita melakukan kegiatan-kegiatan patroli gabungan skala besar. Nah, tentu kegiatan patroli gabungan skala besar ini, Mas Rizal, kita arahkan pada lokasi-lokasi pemukiman. Kita mengontrol
masyarakat yang keluar masuk, tentunya dengan melibatkan aparat ataupun perangkat RT RW di sana. Kemudian juga kita melakukan kegiatan patroli untuk melihat sejauh mana PPKM darurat ini dipatuhi oleh perkantoran yang ada di wilayah Batam maupun di Tanjung Pinang. Tentu selama 2 hari kemarin Forkopimda yaitu Kapolresta Barelang bersama Wali Kota, kemudian Dandim dan perangkat lainnya itu turun bersama-sama untuk memantau secara dekat, memantau di lapangan apakah para pelaku usaha yang memiliki kantor yang masuk dalam sektor esensial terbatas maupun non esensial ini sudah menerapkan apa yang diwajibkan di dalam PPKM darurat. Baik, Pak Hari, terima kasih informasi yang Bapak sampaikan pada kesempatan sore ini. Sehat selalu ya, Pak Hari. Sehat selalu. Terima kasih Mas Rizal. Salam sehat dan salam bugar untuk teman-teman di studio. Baik, terima kasih. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Golden Heart. Ya, pemirsa, kita